Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Fa amma qawlu sayyidina an-nazim nafa'allahu bih wa bi ulumihi fid darain amin wa radiya anhu. ومن القبور إلى النشور إلى محشر والوزن والجسر المهول الأشنعي، وهو تذكير بما بعد الموت من النشر لأهل القبور ثم الحشر والوزن والصراط. قال الله تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وقال سبحانه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والحشر هو السوق للخلائق إلى أرض المحشر التي هي قاع صفصف لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أي لم نترك منهم أحدا. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وقال سبحانه وتعالى يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, keadaan sesudah kubur atau keadaan sesudah mati. Beliau radhiyallahu anhu berkata wa minal kuburi ilan nusyuri ila mahsyarun wal wazni wal jisril mahulil asna'i. Dan dari kubur sampai kebangkitan, bangkit dari kubur, kemudian mahsyar, timbangan dan jembatan yang menakutkan dan mengerikan. Jadi pengarang di sini membicarakan mengenai alam yang keempat yang kita lalui dalam perjalanan seorang manusia. Yang pertama disebutkan bahwa perjalanan manusia itu adalah pertama berada di alam arwah. Berapa lamanya kita berada di alam arwah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Itu pertama kali kita dicipta. Allah menciptakan seluruh roh-roh yang ada ini secara serentak. Kemudian sesudah itu nantinya Allah memasukkan ke dalam jasad sesuai dengan ketentuan tahun, hari dan tanggalnya. Nah, jadi di alam arwah itu adalah merupakan alam pertama manusia. Disitulah kita sudah menerima janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sanalah kita sudah ditentukan apakah kita menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka. Pada alam arwah itu atau alamud dzar disebut demikian. Pada alam arwah itu manusia sudah ditentukan oleh Allah celaka atau beruntung. Nah, oleh karena itu orang-orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, mereka itu bukan takut khatimah, bukan takut kesudahan umur celaka atau beruntung,
Tapi justru mereka takut itu khaufus sabiqah, artinya takut terhadap hal yang telah ditetapkan Allah. Kalau kita kebiasaan takutan kalau mati itu su'ul khatimah, karena kita kada tahu apakah kita kena mati itu akhirnya beruntung atau kita celaka. Nah, orang-orang macam kita ini takutnya khatimah, takutnya itu yang terakhir kaina. Kalau orang-orang yang sudah arif dengan Allah, mereka takutnya khaufus sabiqah, mereka khawatir ketentuan Allah yang terdahulu itu. Apakah Allah ini menentukan aku dahulu kala itu termasuk orang yang beruntung atau termasuk orang yang celaka? Karena sudah ada ketentuan seorang manusia pada alam arwah itu. Nah, sesudah di alam arwah, alam yang kedua yang dilalui oleh seorang manusia itu adalah alam perut ibu. Alam di mana kita bagana berdiam di perut mama. Setelah 33 kali 40 hari asal muasal kita berada di perut ibu, ditiupkan roh tadi ke dalam perut ibu kita. Sesudah 40 hari berupa mani, 40 hari berupa darah, 40 hari berupa daging, ditiupkan roh yang ada di alam arwah tadi ke dalam perut ibu. Nah, lalu itu ngarannya disebut alam di mana kita berada di perut ibu. Ini waktunya pun Allah yang tahu persisnya berapa kita berada di dalam perut ibu itu harinya. Yang ketiga, sudah alam perut ibu, nah kita berada di alam dunia, di alam yang kita ada sekarang ini. Habis di sini alam yang keempat, alam kubur dan alam mahsyar. Alam di mana kita berada di kubur, berapa lawasnya kita berada di kubur, itu kita pun kada tahu persisnya, hanya Allah yang Maha mengetahui. Berapa lawasnya kita kaina bagana di padang mahsyar itu pun hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Nah, dari kubur sampai kebangkitan, kemudian mahsyar, timbangan dan jembatan atau sirat yang menakutkan dan mengerikan. Dalam bait di atas, beliau radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa sesudah kematian manusia masih akan menghadapi kebangkitan. Padang mahsyar, timbangan dan jembatan menuju surga. Allah mewahyukan, summa amatahu fa aqbarahu summa idza syaa'a ansarahu. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, maka dia akan membangkitkannya kembali. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan ditampakkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sanggakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Itu disebut ngarannya adalah yauman nasyar, pada hari dibangkit yang di dalam kubur itu. Di dalam beberapa hadis disebutkan, begitu Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali
Jibril, Mikail, Israfil, yang dahulunya mati semuaan dihidupkan lagi oleh Allah. Nang bertiga ini disuruh Allah turun mendatangi kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke kubur Rasulullah membawa pakaian-pakaian hulalun minal jannah, pakaian-pakaian surga, wal burak dan burak. Datang ke kubur Nabi kita. Begitu yang 3 orang malaikat ini sampai ke kubur Nabi kita bangun dari kuburnya. Nabi kita bangun dari kuburnya. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, ujar Nabi kita, wahai Jibril, ini hari apa namanya? Jibril menjawab, ini adalah hari kiamat. Nah, sesudah itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa yang Allah perbuat dengan umatku pada hari kiamat ini? Ujar Jibril menyahut, gembiralah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah orang pertama yang bangkit daripada bumi ini. Nah, keluar Nabi kita dari kuburnya. Sesudah keluar Nabi kita dari kubur itu, baru Allah Ta'ala menyuruh Israfil untuk meniup sanggakala yang kedua. Jadi Rasulullah ini bangkit dari kubur bukan karena sanggakala yang kedua itu kada, terlebih dahulu daripada sanggakala yang kedua. Sebelum sanggakala ditiup oleh Israfil, Nabi kita sudah bangkit dari kuburnya. Begitu Israfil ini meniup sanggakala yang kedua, seluruh makhluk Allah yang mati hidup kembali dan keluar dari kuburnya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Akulah awal-awal orang yang keluar dari bumi. Summa Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar. Summa Umar, kemudian Umar. Kuburnya berdampingan dengan Rasulullah. Summa ati ahlal baki, kemudian ujar Nabi, aku datangi Baki. Baki itu pekuburan yang luas yang ada di Madinah. Aku datangi Baki. Payuh syaruna ma'i, maka dihalaulah orang-orang yang di Baki itu ma'i besertaku. Summa antaziru ahla Makkah, kemudian aku menunggu orang-orang yang dikubur di Mekah, mu'alla atau ma'la. Kemudian dihalau mereka ahli Baki, dihalau ahli ma'la ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju padang mahsyar. Nah, jadi artinya orang yang kedua hidup dibangkit sesudah Rasulullah tadi adalah orang-orang yang ada di Madinah itu. Makanya Rasulullah bersabda, ujar Nabi kita, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman mata biha. Barang siapa yang bisa, ujar Nabi kita, barang siapa yang kawa bahwa dia mati di Madinah, maka hendaklah dia mati di Madinah. Artinya menggaring, sadang berpindah ke Madinah supaya mati di Madinah. Nah, usaha artinya berusaha. Siapa bisa kuasa mati di Madinah, hendaklah mati di Madinah. Kenapa sebabnya? Karena aku memberi syafaat dengan orang-orang yang mati di Madinah, itu adalah syafaat yang khusus, lebih daripada syafaat kepada umat-umat yang berada di luar Madinah. Artinya, jadi mulianya lebih mulia mati di Madinah daripada mati di kota Mekah. Imam Al-Qurtubi mengatakan, apakah orang yang mati di Madinah itu selamat walaupun dia banyak dosa kepada Allah? Imam Qurtubi mengatakan bahwa baiknya tempat berkubur, baiknya tempat pekuburan. Misal kita berkubur di Madinah,
misal bakubur di pintang orang wali, misal bakubur paraknya nabi. Nah, bakubur di tempat-tempat itu bukan untuk menghapuskan dosa, itu hanya untuk meninggikan derajat. Jadi artinya kalau orang-orang nang jahat, orang-orang nang durjana, kadang mempengaruhi siksanya walaupun dia berkubur di Madinah. Tapi kalau orang-orang yang sudah baik nambah kubur di Madinah, itu menambah ketinggian derajatnya. Kalau orang yang asalnya penjahat, nak mati di Madinah aja, kalau bina diampuni Allah, mati ke Madinah diampuni dosa, kada, tetap dihukum. Cuma kalau orang-orang yang sudah baik berandak di Madinah, nah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula di Baki itu termasuk dalam doanya Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan setiap akhir malam menjelang subuh, Rasulullah itu, jar Aisyah, seringkali pergi ke Baki. Di Baki beliau mengucapkan salam kepada orang-orang Baki dan mendoakan, Allahumma ghfir li ahli Baki il gharqadi. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bakubur di Baki ini. Jadi itu keistimewaannya orang yang bakubur di Baki itu dapat doa maghfirah, doa ampunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Baki itu disebutkan seluruh ummahatul mukminin berkubur di Baki kecuali Siti Khadijah yang berkubur di Ma'la, Mekah. Aisyah, Safiyah, yang lain-lainnya istri Rasulullah, Ummul Mukminin itu berkubur di Baki. Siti Fatimah radhiyallahu anha berkubur di Baki. Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, berkubur di Baki. Mamanya Sayyidina Ali, Fatimah binti Asad, berkubur di Baki juga. Zaid bin Thabit yang tukang himpunkan Al-Quran berkubur di Baki juga. Utsman bin Affan berkubur di Baki. Jadi Baki itu adalah kuburan orang-orang yang mulia. Kalau kita berkubur di situ, kita dapat berkahnya, dapat syafaatnya. Nah, hasyar merupakan penggiringan makhluk Allah menuju padang mahsyar. Sesudah manusia tadi hidup keluar dari kuburnya, begitu selesainya malaikat Israfil meniup sangkakala kedua, manusia bermunculan dari kuburnya itu. Ini yang orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang Makkah dahulu, jahiliyah kadang mempercayai hari berbangkit ini. Mana mungkin orang yang sudah hancur, tulangnya sudah hancur, bangkit kembali menjadi manusia. Padahal di dalam hadis disebutkan bahwa manusia-manusia yang di dalam kubur itu kalaupun hancur, ada sedikit tulang nang kada hancur, ngarannya ajbuz zambi, tulang nang halus, bisa mungkin kada kelihatan oleh mata kita, itu kada mau hancur. Walaupun seluruh tubuh kita hancur dalam kubur, itu kada mau hancur. Kenapa? Karena itu nantinya menjadi bibit kembali timbulnya menjadi seorang manusia, ngarannya ajbuz zambi, andaknya di bawah sulbi seseorang. Hasyar merupakan penggiringan makhluk Allah menuju padang mahsyar, tanah yang datar yang padanya tidak terdapat dataran rendah maupun dataran tinggi, rata bujur-bujur padang mahsyar itu. Allah Ta'ala mewahyukan, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Surah Kahfi. Dan ingatlah hari saat kami jalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
Nah, jadi yang dibangkit di kubur ini dihalau, Allah menghalau lawan apa? Lawan api. Api yang datang dari berbagai penjuru itu otomatis menghalau manusia, menjadi mereka tak kumpul di suatu tempat nangarannya mahsyar. Kada hakun bergerak dimakan api itu ya otomatis bergerak meninggalkan kuburnya masing-masing. Dan ingatlah wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah hari saat kami jalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kalian datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kalian pada kalian yang pertama. Bahkan kalian mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kalian waktu memenuhi perjanjian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghalau manusia nang dikubur ini menuju padang mahsyar itu berbaris berkelompok sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Dalam satu hadis disebutkan orang-orang yang di dalam dunia ini lupa kepada Allah, lalai kepada Allah gara-gara urusan pemerintahan, gara-gara urusan kantornya, gara-gara urusan kerajaannya, maka dia nanti dihalau di padang mahsyar itu bersama-sama dengan kelompoknya Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun ini orang yang mengaku Allah Ta'ala, orang yang mengaku Tuhan. Orang-orang yang di dalam dunia ini sibuk mengurusi harta kekayaannya, akhirnya dia lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, ini di akhirat nanti dihalau bersama-sama dengan Qarun. Nah, jadi siapa-siapa dalam dunia ini nang kita tiru, orang-orang nang baik dahulu, kita dihalau beserta mereka. Siapa-siapa dalam dunia nang kita tiru, orang-orang jahat dahulu, dalam mahsyar kaina kita dihalau bersama-sama mereka. Ada doa di dalam doa zikir itu, Allahumma syurni wa antahsyurani bi zumrati man qala la ilaha illallah, wa antahsyurani bi zumrati man qala la ilaha illallah. Dan bahwa engkau halau kami ya Allah pada golongan orang yang mengata la ilaha illallah. Jangan sampai kita di padang mahsyar itu dihalau di dalam kelompok, dalam gabungan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan hasyar yang mudah bagi kami. Allah mudah mengumpulkan seluruh makhluknya ini di suatu tempat yang bernama mahsyar, itu kada sulit mengumpulkan. Dalam sebuah hadis disebutkan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a ka kursin naqiyyin laisa fiha mu'lamun li ahad. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan pada sebidang tanah yang putih seperti roti bulat, pipih dan bersih. Di atasnya tidak terdapat bangunan yang dapat digunakan untuk bernaung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala thalathati asnafin rukbana wa musyata wa ala wujuhihim. Kelak di hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam 3 kelompok, berkendaraan, berjalan kaki, dan berjalan dengan wajah-wajah mereka macam ular.
Jadi perjalanan manusia dari kubur menuju padang mahsyar itu macam-macam. Ada yang diberi tunggangan. Diberi tunggangan ini mungkin orang-orang yang berjuang fisabilillah. Ini diberi tunggangan karena dia waktu itu memakai tunggangan menegakkan kalimat Allah. Lalu dari kubur menuju padang mahsyar diberi tunggangan. Ada yang hanya diberi kekuasaan, kemampuan berjalan kaki. Yang terakhir ini adalah yang berjalan atas wajah mereka, merayap macam ular. Hadis riwayat Tirmidzi. Yub'asun nasu hufatan 'uratan ghurra qad aljamahumul 'araq wa balagha shuhuma adanihim. Manusia akan dibangkitkan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Keringat menguasai mereka dan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga. Jadi secara umum manusia itu dihalau dari kubur menuju mahsyar itu bertelanjangan, dalam keadaan kada bersandalan, dalam keadaan kulub kada bersunat. Ini secara umum. Tapi orang-orang tertentu, orang-orang yang istimewa, ada diberikan Allah macam tadi tunggangan, ada diberikan Allah pakaian, ada diberikan makanan, minuman. Itu kepada orang-orang yang tertentu. Keringat menguasai mereka dan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, orang-orang yang di dalam dunia ini berkeringat karena sembahyang. Orang-orang yang dalam dunia ini berkeringat karena berjuang fisabilillah. Orang-orang yang dalam dunia ini berkeringat karena membantu saudara-saudaranya yang muslim. Orang yang dalam dunia berkeringat mencari nafkah yang halal untuk memberi makan keluarganya, itu nanti di akhirat orang yang paling sedikit keringatnya. Dalam dunia sudah berpaloh ini. Orang nang buruh mengangkut barang dapat duit 10.000 sehari, memberi makan keluarga, paluhnya maka luar biasa. Nah itu di akhirat kaina kada berpaluh lagi. Kenapa? Dalam dunia sudah tiis paluhnya, gantiannya. Orang nang sembahyang tapaluh, nah di akhirat nanti itu mengurangi paluh atau keringat yang ada di padang mahsyar. An-nisa mukhtalitatun birrijal, kaum wanita bercampur dengan kaum laki-laki. Kada bahalat lagi, kada berdinding lagi, mana laki-laki, mana bini-bini jadi satu berkumpul. Yuhsyarun nasu ajwa'a ma kanu qattu wa a'ra ma kanu qattu wa ansaba ma kanu qattu. Faman at'ama lillah at'amahu Allah, wa man saqa lillah saqahu Allah, wa man kasa lillah kasahu Allah, wa man amila lillahi kafahu Allah. Wa idza ukhriju min kuburihim umiru bil masiri ilal mahsyar. Manusia dikumpulkan dalam keadaan sangat lapar, telanjang, dan sangat lelah. Barang siapa di dunia ini memberi makan karena Allah, maka Allah memberinya makan. Dan barang siapa memberi minum karena Allah, maka Allah memberinya minum. Dan barang siapa memberi pakaian karena Allah, maka Allah memberinya pakaian. Dan barang siapa beramal karena Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Setelah dikeluarkan dari kubur, mereka diperintahkan menuju padang mahsyar. It'amut ta'am, memberi memberi makanan, memberi minuman, memberi pakaian, itu jangan didampingi, disampingi lawan kebiasaan kita. Kita biasa memberi makan orang, kita biasa memberi minum orang, tapi imbah bahaul. Nah itu lain itu. Orang diundang ke rumah,
suruh membaca tahlil, suruh membaca muqaddam pada tengah jam hanya diberi makani. Itu orang itu berjasa lawan kita, bukan kita yang memberi makani orang, tapi sebaliknya. Kita menyuruh orang menggawi ini, menggawi itu, kita barinya pakaian, itu bukan memberi pakaian, ngaran itu memberi upah. Yang dimaksudkan dengan hadis memberi makan, memberi minum, memberi pakaian ini adalah semata-mata kadada kepentingan, kadada keuntungan di dunia yang kembali kepada kita. Nah itu memberi makan. Kita kia orang datang makanan, kita unjuk orang pakaian pakai. Jangan ada iming-iming, tolong doakanlah aku memberi ini. Jangan tolong doakan karena jadi memberi pakaian ngarannya. Nah, jadi memberi pakaian, memberi makanan, memberi apa tadi itu manfaatnya kadada kembali kepada seorang dalam dunia ini. Bilanya kembali kadada masuk marahnya dalam memberi makan, memberi minum, memberi pakaian tadi. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dikatakan bahwa mahsyar terletak di Syam. Syam itu wayah ini beberapa negara. Dahulu Syam itu satu negara, pusat pemerintahan Islam itu andaknya di Syam. Syam itu termasuk dahulu Suriah, termasuk Palestina, termasuk Syam. Nah, wah ini dibagi-bagi orang sudah, Suriah lain, Palestina lain. Dahulu Syam itu luas. Menurut ada hadis yang mengatakan bahwa padang mahsyar itu nantinya andaknya di Palestina sana, daerah Syam itu. Dan manusia akan digiring ke padang mahsyar dengan api yang keluar dari sebuah dasar di negeri Adan atau di sebuah lembah di pinggiran Hadramaut yang bernama Barhud. Barhud itu adalah merupakan sumur muara api di neraka. Orang yang beramal salih akan berbahagia dengan amalnya, sedangkan orang yang jahat akan menderita karena amalnya. Amal-amal jahat itu dipikulkan ke punggungnya. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggungnya. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban di samping beban-beban mereka sendiri. Orang-orang yang mensunnahkan kejahatan, orang-orang yang memulai perbuatan kejahatan, dituruti oleh orang, dicontoh oleh orang. Nah ini di samping inyakannya di akhirat menanggung dosanya sendiri, juga menanggung dosa-dosa orang yang mengerjakan sesuai yang ia contohkan itu. Makanya ujar Nabi kita, setiap ada pembunuhan di dalam dunia ini, maka Kabil anak Nabi Adam dapat securit bagiannya. Kenapa? Karena Kabil pertama kali yang mengajarkan pembunuhan kepada manusia. Nah itu mana menanggung dosa seorang sudah, dan lagi dosa-dosa orang lain. Diriwayatkan bahwa orang-orang yang sombong akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam wujud semut. Artinya apa? Orang yang sombong di dalam dunia, orang yang merasa besar di dalam dunia, itu di padang mahsyar karena dibalik Allah menjadi halus, kayak samut yang diinjak-injak oleh orang-orang saleh dan durhaka. Orangnya banyak, ini halus kayak samut, jajak orang macam-macam. Itu orang dalam dunia merasa dirinya ganal, merasa dirinya besar. Orang yang suka mengadu domba namimah akan dikumpulkan dalam rupa kera, warik. Orang yang suka mengadu domba. Orang yang mencari harta dengan cara haram, menarik pungutan liar, dan ia yang hidupnya bergelimang dengan hal-hal yang haram akan dikumpulkan dalam rupa babi. Manusia cuma muha kayak babi.
Orang yang suka riba akan dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Kemudian ia akan disirit dalam keadaan demikian. Ini beluman lagi terjadi hisab, beluman lagi ditimbang amal, beluman lagi siratal mustaqim. Ini hanya adalah berkumpul di padang mahsyar menunggu keputusan. Orang yang berbuat zalim dalam permasalahan hukum, artinya nang mustinya kalah dimanangakan, nang mustinya manang dikalahkan, nang mustinya lulus kada lulus, nang mustinya kada lulus lulus. Nah, orang yang berbuat zalim dalam permasalahan hukum, dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta, dalam keadaan kada melihat. Orang yang berbangga diri dengan amalnya akan menjadi bisu dan tuli. Para qadhi dan ulama yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya akan menggigit-gigit lidah mereka sendiri. Qadhi, orang yang menghukumkan hukum agama kepada manusia. Ulama, orang-orang yang mendakwahkan kebaikan kepada manusia, mendakwahkan kebaikan manusia, tapi dia belum melaksanakan apa yang dia dakwahkan itu. Orang yang menyakiti tetangganya, tangan dan kakinya akan menjadi buntung. Orang yang suka menuntut seseorang yang tidak bersalah ke hadapan penguasa, maka ia akan disalib di batang-batang kurma. Orang yang tidak mengeluarkan zakat dan suka menikmati berbagai syahwat, bau tubuhnya akan lebih busuk daripada bangkai. Orang yang angkuh dan sombong akan memakai pakaian yang dicelup dalam cairan tembaga tir. Nah, ini semuaan adalah orang-orang yang mati kada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mati membawa dosa. Kalau kita bertobat kepada Allah, dosa apapun yang kita lakukan asal bujur-bujur tobat diterima Allah. Dan di akhirat kada jadi macam itu Bang jadinya. Orang yang biasa jadi sombong, orang yang biasa jadi angkuh, tapi inya tobat sebelum matinya. Nah, kada jadi samut nih di padang mahsyar kaina. Nang jadi macam ini inya mati kada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di sebuah tanah lapang dan kemudian Allah menyerukan panggilan. Pandangan mereka sangat tajam, matahari sangat dekat, 1 mil jaraknya dari kepala mereka. Keringat mereka membanjiri bumi dengan kedalaman 70 hasta. Kelak ada orang yang berada di bawah naungan sedekahnya. Barang siapa menangguhkan tagihan hutang kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau menghapuskan hutang itu, maka Allah akan menempatkannya di bawah naungan aras. Ini tanggal 5 ini sampai sudah hutang. Si Pulan itu lawan aku. Begitu tanggal 5 dicari jam sampai sudah tanggal nah hutang. Mungkin si Pulan aku maaf ya kada berduit, kada kawa bayar dahulu ya kada apa-apa. Nah, itu artinya apa? Menangguhkan. Orang kada berduit, kada dipaksa, kada disita sepidaknya, kada disita kursinya, kada dibawa bulik tipinya, itu artinya kada menangguhkan. Orang yang menangguhkan kepada orang yang berhutang yang kada kawa bayar itu di hari kiamat nanti akan dapat naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada hari itu orang kafir berkata, Tuhanku, lapangkan aku meskipun ke neraka. Jadi berapa lawasnya Allah menghisap manusia di padang mahsyar itu tergantung keadaan kita. Kalau kita orang yang jahat, mungkin rasanya beribu-ribu tahun kita menunggu giliran kita hanya dihisap oleh Allah. Nah, kalau orang-orang yang baik mungkin hanya sekejap mata
dia mengalami hari hisab, hari mahsyar itu. Sampai Rasulullah SAW memberikan syafaatnya. Allah Ta'ala mewahyukan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan datanglah Tuhanmu sedang para malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi baginya. Dia berkata, alangkah baiknya kiranya dulu aku mengerjakan amal saleh dalam masa hidupku itu. Di akhirat itu bukan masa beramal saleh. Di akhirat bukan masa minta maaf. Di akhirat bukan masa minta ampun lawan Tuhan. Di akhirat bukan masa minta ampun lawan kawan. Itu sudah masanya pembalasan. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan didatangkanlah para nabi dan para saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalim. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu akan melihat para malaikat melingkari arsy bertasbih sambil memuji Tuhan mereka, dan diberi keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Umat Nabi kita ditakuni oleh Allah, wahai umat Nabi Muhammad, apakah Muhammad sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Umat Nabi Nuh ditanya, umat Nabi Musa ditanya, apakah nabinya itu sudah menyampaikan risalah kepada mereka? Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul, maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka segala yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa timbangan kebaikannya berat, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah pernah ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu an. Ujar Aisyah, wahai Rasulullah, kapan atau di mana di akhirat itu kita saling tidak mengenal lagi? Rasulullah menjawab, ada beberapa tempat yang mana di akhirat itu nanti kita akan kenal satu dengan yang lainnya. Pertama, ketika waktu ditimbang amal. Karena sekecil apapun amal kebaikan kelihatan, sekecil apapun amal keburukan kelihatan. Nah, waktu proses penimbangan amal itu kita kadang memikirkan siapa-siapa, yang kita pikirkan adalah hanya diri kita sendiri. Yang kedua, di waktu siratal mustaqim, melintas siratal mustaqim, itu kita akan memikirkan siapa-siapa, hanya diri kita masing-masing. Nah, jadi timbangan amal kebaikan, timbangan amal kejahatan, itu kalau kita tadi mati kada bertobat lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita matinya sempat tobat, sempat kembali kepada Allah, nah, timbangan buruk itu kan lagi kosong, hanya timbangan yang baiknya. Maka barang siapa timbangan kebaikannya berat, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di situ dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seluruh anggota tubuh manusia akan hancur.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.